kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dimanapun kita berada, kita bersyukur pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan. Kita mau bersama-sama datang kepada Dia, kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia. Kita percaya pemeliharaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Mari bersama-sama datang kepada Dia, menaikkan pujian penyembahan kita. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi.
kasih. Ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Sembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Kami mengagungkan Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami tinggikan. Haleluya. Glory, haleluya. Kami sungguh mengucapkan syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami menyapa Engkau ya Tuhan ya Bapa kami. Kami bersyukur karena Tuhan pemeliharaan kasih setia-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap anugerah yang Tuhan boleh percayakan kepada kami pada pagi hari ini. Dan biarkan sebagaimana pujian kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara, memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami semuanya, sehingga kami boleh mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Galatia. Galatia pasal yang ke-6, pasal yang keempat, Galatia pasal yang keempat, kita akan membaca satu ayat saja, ayat yang ke-6. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita semuanya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anak-Nya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, renungan pagi hari ini merupakan satu topik yang sangat akrab dan menarik, tetapi seringkali menjadi atau disalah mengerti, tergantung dari setiap orang cara melihatnya. Hari ini saya memberikan satu topik renungan kita, Aba, Bapa. Ketika kita berbicara tentang Allah sebagai Bapa, dan saya dan saudara, orang yang sudah ditebus, diselamatkan, kita diadopsi sebagai anak-anaknya. Saudara, saya pernah punya pengalaman yang sangat berkesan dan sangat menurut saya itu mengejutkan bagi saya.
Karena sekali waktu saya mengajar sekolah minggu, saya lupa tahun berapa ya, tapi sudah lama sekali peristiwa ini. Saya mengajar sekolah minggu dan saya menceritakan pada waktu itu tentang Allah sebagai Bapa. Saya menjelaskan dengan percaya dirinya betapa Allah kita itu Allah yang baik, Allah yang penuh kasih seperti Bapa. Saudara, pada waktu itu salah satu anak sekolah minggu yang saya ajar ketika saya menyampaikan cerita ini, dia protes kepada saya. Dia bilang begini, "Om, kalau Tuhan kita seperti Bapa, saya nggak maulah. Kalau Tuhan seperti Bapa, saya nggak maulah." Saya bilang, "Loh, kenapa?" "Ya, Bapak jahat. Bapak meninggalkan aku dari sejak aku belum lahir." Saudara, itu satu hal yang sangat mengagetkan saya. Ketika saya menyampaikan Bapa, menceritakan tentang Tuhan Allah kita sebagai Bapa, dan itu reaksi anak sekolah minggu waktu itu. Saudara, memang ketika kita berbicara tentang Bapa, ada orang yang ketika mendengar istilah ini, maka yang terlintas di dalam dirinya gambaran tentang kasih, tentang tawa, tentang canda, tentang hormat, tentang penerimaan. Tetapi ada juga orang yang ketika mendengar istilah Bapa, maka yang terlintas gambaran di dalam dirinya itu jahat, kejam, ketakutan, penolakan, kekecewaan. Seperti yang saya contohkan dari anak sekolah minggu yang pernah saya ajar. Jadi ada dua gambaran yang berbeda menyangkut Bapa, Allah sebagai Bapa. Itu sebabnya saudaraku, prinsip yang harus kita pahami adalah kita tidak bisa memahami tentang Bapa, tentang Tuhan sebagai Bapa hanya berdasarkan pengalaman kita. Kita tidak bisa memahami, mengenal Bapa hanya dari sudut pandang pengalaman kita. Yang harus saya dan saudara lakukan adalah bagaimana kita memahami tentang Tuhan Allah yang adalah Bapa surgawi kita sesuai dengan kebenaran yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Jadi bukan sesuai perasaanmu atau pengalamanmu. Pemahaman kita tentang Allah sebagai Bapa harus kita dasarkan kepada apa yang disaksikan oleh firman Tuhan kepada kita. Allah Bapa kita adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang adil, Allah yang betul tidak memandang muka. Dan saudara, ketika kita berbicara tentang Allah Bapa, maka Allah Bapa juga menjadi satu figur teladan bagaimana kasihnya. Itu saudara, maka pemahaman kita akan Allah sebagai Bapa tidak boleh didasarkan pada pengalaman kita. Saudara, Alkitab menyaksikan banyak hal tentang apa yang Allah telah lakukan buat kita sebagai anak-anaknya. Kalau saudara membaca dalam Roma 8 ayat 23 bagaimana diceritakan, disaksikan Bapa kita bersedia membayar berupa berapapun harganya untuk menyelamatkan kita. Saudara dengar baik, Bapa di surga mau membayar dengan harga berapapun untuk menyelamatkan kita. Bapa di surga selalu siap memelihara kehidupan kita.
Bapa di surga sangat mengasihi kita, sehingga Dia bersedia mendisiplin kita untuk membawa kedewasaan kita. Bapa di surga, Bapa yang melakukan yang terbaik bagi kita. Bapa yang di surga, Bapa yang terus-menerus mengasihi kita tanpa syarat. Dan masih bisa saya sebutkan lagi begitu panjang ungkapan kesaksian Alkitab tentang Allah kita sebagai Bapa. Saudara, maka ketika kita berbicara Aba Bapa, ingatlah tentang kesaksian Alkitab ini, tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, Bapa seperti yang digambarkan dalam Alkitab inilah Bapa surgawi kita. Ketika engkau mengerti dengan benar, ketika engkau memahami dengan benar, maka saya dan saudara akan mengalami, merasakan betapa kita anak memiliki Bapa yang sungguh sangat teramat baik bagi kita. Saudara, kiranya Tuhan yang memampukan kita untuk mengenal lebih jauh tentang Bapa surgawi kita. Dan kalau di antara Bapak Ibu, siapapun yang ikut dalam doa pagi ini pernah punya pengalaman yang buruk dengan seorang bapak dunia ini, jangan engkau jadikan pengalaman burukmu itu sebagai batu sandungan atau penghalang untuk engkau bisa membuka hati selebar-lebarnya, mengenal, mengerti, dan percaya tentang kasih Bapa surgawi. Tuhan ajar kami untuk kami mengerti betapa Bapa surgawi, Bapa yang sangat teramat baik bagi kami. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengenal betapa kasih-Mu padaku. Katakan sekali lagi, dan biarkan ini menjadi satu doa kita bersama. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa, ajar kami untuk mengerti, untuk mengenal Bapa surgawi kami. Ajar kami untuk memahami dan hidup di dalam kasih Bapa surgawi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keterbukaan-Mu beli sungguh kepada kami. Engkau menjadi Bapa bagi kami. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Biarkan kami boleh sungguh semakin mengenal Bapa kami. Semua yang terjadi
bagiku. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang mau mengangkat kami menjadi anak-Mu dan mau menjadi Bapa bagi kami. Kami sungguh berdoa dan memberkati. Kalau ada banyak orang yang tidak pernah mengalami kasih dari papa-papanya di dunia ini, Tuhan kiranya yang memulihkan mereka. Jangan biarkan pengalaman masa lalu ini menjadi penghambat mereka untuk mengalami kasih Bapa. Tuhan, Engkau bantulah mereka. Biarkan setiap saudara-saudara kami boleh mempercayakan, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bapa, ajar kami mengerti kasih-Mu. Di tengah-tengah banyak figur Bapa di dunia ini yang sungguh sangat Tuhan menghalangi kami untuk mengenal kasih Bapa. Ada banyak bapak-bapak yang kasar, yang otoriter. Ada banyak bapak-bapak yang sembarang, yang tidak punya prinsip. Ada banyak bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab, bahkan meninggalkan keluarganya. Ada banyak bapak-bapak yang tidak pernah bisa menjadi panutan dalam hidupnya. Tuhan, jangan biarkan itu semua menjadi pengalaman yang menghalangi kami mengalami kasih Bapa. Biarkan kami boleh mengalami kasih Bapa sebagaimana yang Alkitab sampaikan kepada kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh menjadi Bapa bagi kami. Tuhan, terima kasih karena Kau senantiasa boleh bersama-sama dengan kami. Dalam situasi apapun, Engkau mau menjadi sama seperti kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Biarlah kami boleh menyadari tentang status kami sebagai anak-anak Allah. Dan kami hidup sesuai seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Kau sungguh yang memberikan kepada kami hati yang berbelas kasihan kepada siapapun yang belum mengenal Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, untuk kami boleh memiliki hati seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, kiranya kami semua memiliki kasih akan keselamatan orang lain yang belum mengenal Engkau. Dan pakailah kami ya Tuhan, untuk kami secara sederhana pun, untuk kami boleh berusaha untuk merangkul setiap orang-orang yang beda dalam iman kepercayaan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan buat setiap kami semuanya, supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan memiliki pemahaman dan memiliki Tuhan fokus untuk kami juga boleh terlibat dalam pekerjaan misi. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong kami. Kami berdoa untuk setiap Tuhan misi yang dilakukan oleh setiap, kiranya Tuhan Kau juga yang menolong menjamanya, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, tidak ada satupun yang terabaikan. Tuhan, kami berdoa pagi ini, kiranya Engkau juga yang terus mengajari kami untuk mengenal kasih-Mu, untuk mengenal Tuhan jalan-Mu, untuk mengenal Tuhan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Kehidupan kami hari ini dan juga untuk saudara kami yang sakit, yang sedang bergumul untuk kesehatannya, demikian juga yang sedang bergumul untuk setiap kehidupannya. Kami sungguh percayakan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh mengucapkan syukur. Amin. Kita bersama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera dari pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah Bapak Ibu dan Saudara-saudara pagi hari ini menjalani kehidupan Bapak Ibu dengan lebih sukacita dan semangat, karena kita memiliki Bapa surgawi yang sangat teramat baik. Kalau ada pengalamanmu masa lalu menyangkut Bapakmu secara jasmani, dan itu pengalaman yang kurang mengenakan, jangan biarkan itu menghalangimu untuk mengenal kasih sayang dari Bapa surgawi. Selamat beraktivitas kepada kita semuanya. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.